Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini pada video ini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan materi saya, yaitu mengenal lebih dalam literasi digital. Apa itu literasi digital, definisinya, prinsipnya, dan contoh-contoh dasarnya. Saya ingin mempresentasikan kepada kalian tentang literasi digital. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan lebih dalam atau memperkenalkan diri saya, yaitu saya Syah Jahan Rafaldi, mahasiswa Fakultas Keguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan Program Studi Sejarah Universitas Riau. Baiklah, untuk mengetahui literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi. Literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi. Salah satu komponen dalam lingkungan belajar dan akademis yaitu literasi digital. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunaannya atau kemampuan penggunanya. Kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan tentang materi saya, yaitu literasi digital. Pengertian literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Literasi digital mempunyai 4 prinsip dasar, yaitu 1. Pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. 2. Saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dengan yang lain saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. 3. Faktor sosial. Artinya, media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat, karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. 4. Kurasi. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Manfaat literasi digital. Literasi digital mempunyai 6 manfaat, yaitu 1. Kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. 2. Meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. 3. Menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. 4. Meningkatkan kemampuan verbal individu. 5. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu.
6. Menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat serta menulis informasi. Apa saja sih tantangan literasi digital? Literasi digital ini juga mempunyai tantangan. Literasi digital setidaknya memiliki 2 tantangan yang harus dihadapi. Yakni tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Berikut adalah penjelasannya. 1. Tentang informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital berperan yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Jangan sampai kita terpengaruh oleh berita-berita atau informasi yang mengandung atau memancing kita untuk emosi atau memancing kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. B. Konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya konten pornografi, isu SARA, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui nama konten yang positif dan bermanfaat serta nama konten yang negatif. Itulah beberapa tantangan literasi digital yang ada di era ini, khususnya di era yang sedang mengalami COVID-19. Kadang yang membuat kita menggunakan atau harus terpaksa menggunakan literasi digital. Mau tidak mau kita harus menerapkan literasi digital di era COVID-19 ini. Contoh literasi digital. Literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Berikut beberapa contoh penerapan literasi digital. 1. Literasi digital. Literasi digital di sekolah. Literasi digital bisa digunakan di sekolah, yaitu sebagai 1. Komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. 2. Mengirim tugas sekolah lewat email. 3. Pembelajaran secara online, yakni lewat aplikasi maupun web. 4. Mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Literasi digital yang kita gunakan di rumah. Literasi digital yang di rumah ini mencakup hal-hal yang mencakup aktivitas sehari-hari kita, yaitu melakukan penelusuran dengan menggunakan browser atau Chrome untuk mencari suatu informasi, atau biasanya kita gunakan yaitu Google untuk zaman sekarang, atau untuk era sekarang biasanya, atau anak-anak muda zaman sekarang biasanya menggunakan Google. B. Mendengarkan musik dari layanan streaming resmi. Mendengarkan musik bisa juga menggunakan YouTube, Joox, atau Spotify. Ada banyak aplikasi musik yang bisa kita dengarkan kalau melalui literasi digital. Menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Biasanya menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas atau hal-hal sebagainya, atau untuk mengetik bisa menggunakan literasi digital, yaitu laptop. Literasi digital di lingkungan masyarakat. Literasi digital yang di lingkungan masyarakat ini yang menyangkut hal-hal sosial atau bantuan-bantuan masyarakat, seperti menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi, penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan,
memakai aplikasi meeting untuk rapat RT atau rapat sebagainya, menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Menggunakan grup ini biasanya kita melalui WhatsApp atau Telegram. Itulah beberapa tentang literasi digital, yaitu definisinya, manfaatnya, penggunaannya, dan contoh-contohnya. Itulah kegunaan dari literasi digital di zaman sekarang ini. Apalagi di zaman sekarang ini kita ada atau dunia ini terkena musibah, yaitu COVID-19 yang melanda dunia ini. Sehingga kita harus tetap stay di rumah, social distancing, dan harus memakai masker. Yang mengakibatkan terkendalanya segala aktivitas, khususnya dalam pembelajaran. Dan kita mau tidak mau harus memahami dan menguasai apa itu literasi digital, baik itu menggunakan laptop, HP, dan media sosial lainnya. Baiklah, itu dari saya, materi saya yaitu tentang mengenal lebih dalam tentang literasi digital. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.